Halo, 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 shalom semua, sahabat Tuhan, anak-anak Tuhan yang dicintai oleh Tuhan. Hari ini kita ada di satu waktu yang sangat-sangat membuat kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dan terlebih dari itu kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Minggu-minggu ini kita tahu bahwa minggu-minggu ini adalah minggu-minggu Paskah. Ada Jumat Agung, ada Hari Kebangkitan Yesus, dan kita tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib bukan tanpa tujuan, tapi dengan satu tujuan. Yohanes 3 ayat 16. Kalian bisa baca, kalian pasti hafal dimanapun kalian berada. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, akan apa? Akan beroleh selamat. Hidup yang kekal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu hal, di mana salah satunya adalah begini. Tuhan menebus dosa kita, Tuhan ingin kita hidup dalam kehidupan yang baru. Kenapa? Karena ini kita
adalah orang-orang yang punya nilai. Kita ini punya harga. Kalau Tuhan memandang kita sangat berharga, kita ini punya harga. Tapi sekali lagi, mungkin Anda pernah mendengar firman Tuhan yang lalu, bahwa Tuhan selalu memberi pilihan. Kamu mau hidup di mana? Kamu mau cari hidup atau cari kematian? Mau cari berkat atau mau cari kutuk? Kita ada dalam pilihan itu. Kamu mau sembarangan atau mau hidup tertib bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus? Engkau mau hidup dalam kenajisan atau dalam kekudusan? Itu pilihan. Nah, Tuhan ingin kita hidup dalam kehidupan yang baru. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia ingin setiap manusia yang percaya kepadanya akan masuk dalam kehidupan yang baru. Nah, setiap kita memiliki nilai. Tapi ingat baik-baik, nilai kita seberapa ditentukan dari apa yang kita lakukan. Saya tidak ingin kita di masa-masa Paskah ini kita hanya sekedar menangis, melihat film Yesus tentang Tuhan Yesus yang disiksa waktu itu. Kita tidak hanya sekedar begitu. Setiap tahun begitu lagi, menonton film Passion of the Christ, kita menangis lagi, kita menyesal lagi, kita bertobat lagi, hanya di masa-masa 1 tahun sekali. Tuhan tidak ingin begitu. Kematiannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, itu Dia ingin kita menemukan seberapa kita anak-anak yang berharga. Dan kita hidup dengan nilai yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Kasih-kasih Tuhan, dengar baik-baik. Saya akan cerita sedikit. Jadi poin yang pertama begini, kalau ada hidup yang baru berarti ada hidup yang lama. Nah, ini poinnya gini. Ada masa lalu, ada masa yang akan datang, ada masa sekarang. Jadi kalau kita bicara tentang masa lalu, ada masa depan, tapi di tengahnya ada masa sekarang. Kalau kita bicara yang baru, berarti ada yang lama. Nah, mari kita lihat di dalam firman Tuhan, kita pernah melihat kisah tentang bangsa Israel. Waktu dalam perbudakan di Mesir, ratusan tahun diperbudak. Sangat lama sekali, sehingga nilai-nilai mentalitas, cara hidup itu sangat berbeda. Berubah semua, cara hidup yang Tuhan mau dari bangsa Israel. Itu berubah semua ketika mereka jadi perbudakan. Mereka ada ditekan, mereka dalam tekanan, mereka nggak bisa lepas. Mereka terus ada dalam perbudakan, mentalnya budak. Pokoknya yang penting makan, bekerja, diperintah apapun mereka lakukan itu. Melihat itu Tuhan tidak terima. Singkat cerita begini, melalui satu orang yang dipilihnya, nanti kita bisa belajar kisah tentang awalnya bagaimana ada Musa dan segala macam. Tapi yang jelas begini, Tuhan pilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dengan satu tujuan, yaitu apa? Ada kehidupan yang baru, yang harus dijalani, yang bangsa Israel harus menikmati sesuatu yang beda, yang bukan ada di perbudakan di Mesir waktu itu. Kalau saya boleh lihat seperti ini, kita bisa lihat di dalam Ulangan pasal yang 11. Dikatakan begini, ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ingat, ini ayat ini menjelaskan, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir,
Dari mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jadi, camkan baik-baik. Tuhan kalau mau memakai kita, Tuhan gak akan lihat riwayat hidup kita. Engkau dari keluarga seperti apa, tingkah lakumu kemarin seperti apa. Tuhan tidak pernah melihat kamu pernah melakukan dosa apa, enggak pernah. Tuhan gak pernah lakukan itu. Dia gak pernah ketika dia memakai orang, dia tidak pernah gini, oh profesimu apa? Oh kamu orang kaya atau miskin? Oh tidak. Tuhan tidak pernah lakukan itu. Tuhan tidak pernah lakukan itu. Yang Tuhan lakukan adalah begini. Ketika dia mau pakai seseorang, dia akan bawa orang itu hidup dalam nilai yang baru yang Tuhan sudah tetapkan. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-28, kemudian Ulangan pasal yang ke-30, selalu Tuhan memberikan kepada kita ini, pilihlah berkat ini, pilihlah kehidupan ini. Supaya kamu memiliki nilai yang baru, yang selalu lebih tinggi daripada yang lama. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengar baik-baik. Semua yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita, dia mati di atas kayu salib, punya satu tujuan. Punya satu tujuan, supaya kita hidup baru, seperti yang firman Tuhan sudah tuliskan dan Tuhan inginkan dalam setiap hidup kita. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah bicara tentang proses pembentukan. Nah, mari kita belajar bersama-sama bahwa menaikkan standar nilai kita itu hanya diawali dari kita ada dalam proses. Yakobus pasal yang pertama berbicara bahwa kalau engkau begini, engkau dapat pencobaan, engkau harus hidup dalamnya, engkau tekun di dalamnya. Karena itu akan membuat kita menjadi matang, menjadi dewasa. Jadi proses itu menaikkan nilai. Pembentukan menaikkan nilai. Ibrani 12 ayat 5 sampai yang 11 dia katakan begini. Kalau Tuhan itu Bapa kita, dia sayang kita, dia pasti akan mengajar kita, menghajar kita, mendidik kita, karena kita dikasihinya, supaya kita bertumbuh, supaya kita menjadi satu pribadi yang punya nilai yang berbeda. Kenapa firman Tuhan di kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama berkata begini, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak yang sudah ditebus. Anak-anak yang sudah diberi jaminan keselamatan, anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan kita sudah diselamatkan. Jadi kita harus punya standar nilai yang berbeda dari dunia ini. Jangan kita jadi serupa. Kita Tuhan nggak butuh kita meniru. Wah, bahkan sampai hari-hari ini anak-anak Tuhan meniru gaya musik, gaya berpakaian, semua ditiru. Bukan kita nitik kuno, bukan. Bukan kita harus tidak mengikuti mode, bukan. Tetapi banyak sekali hal yang kita tiru dari dunia ini, kita masukkan dalam ibadah, kita masukkan dalam hidup kita masukkan dalam keseharian kita. Itu yang tidak benar. Kalau kita lihat bangsa Israel mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu sesuatu yang mudah. Kok bisa? Iya. Buktinya Tuhan bisa lakukan itu semua. Lewat tulah-tulah, kemudian lewat hambanya Musa, bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahkan membelah lautan,
Fir'aun dan seluruh pasukannya mati. Bangsa Israel selamat. Mudah. Tetapi yang susah adalah apa? Yang sulit adalah apa? Merubah karakter, merubah gaya hidup, merubah pola pikir, merubah setiap hal dari bangsa Israel yang dibawa dari Mesir. Sebenarnya Tuhan sudah katakan begini, ini loh negeri yang akan kau duduki beda. Kalau ini beda, kamu harus punya gaya hidup yang beda, cara berpikir yang beda, nilai yang berbeda. Penebusan yang Dia berikan buat kita itu mengharuskan. Saya ngomong mengharuskan. Walaupun kau boleh memilih, tapi saya ngomong begini, engkau harus berbeda. Teman-temanmu mencontek, engkau nggak mencontek. Mungkin kau nggak punya uang saku berlebih. Ketika engkau dimintain tolong orang membeli barang harga 50.000, barangnya engkau diberi uang 50.000, harga barangnya 48.000. Engkau tidak akan bilang bahwa barang itu harganya 50.000. Engkau akan tetap berkata 48.000 dan kau kembalikan 2.000-nya. Itu namanya engkau berbeda. Ada banyak orang yang tidak setia dalam hal-hal kecil seperti itu. Saya nggak akan ngomong muluk-muluk. Mulailah dari hal yang paling kecil. Dalam hal perkataan. Jangan pernah berbohong. Jangan lakukan itu. Jujurlah. Apalagi dalam hal-hal apa? Kebersihan. Engkau harus jadi orang-orang yang menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Engkau harus berbeda. Engkau tidak boleh hidup sembarangan. Mungkin engkau dilahirkan dari keluarga yang tidak mementingkan kesehatan. Mungkin. Tapi hari ini engkau tahu kebenaran, engkau harus mengangkat nilai. Dan nilai itu adalah pilihan kamu. Seperti apa engkau mau hidup, seperti itulah engkau akan dapatkan nilai. Seperti itulah nilai dari kehidupanmu. Proses membuat apa? Proses menaikkan nilai. Proses membentuk nilai. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 11 berkata begitu. Dan saya akan bacakan satu ayat ini. 1 Petrus pasal yang pertama. Kita akan lihat ini. Tidak lama kita akan selesaikan kebenaran firman Tuhan ini. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ingat baik-baik ini. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas, ayat ke-19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Dengar baik-baik. Kamu sudah ditebus, ini ditebus. Bangsa Israel sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Tapi dia memilih hidup dengan karakter yang sama, dengan mentalitas yang sama. Yesus mati di atas kayu salib supaya kita punya hidup yang berbeda. Punya nilai, punya value yang berbeda. Dengar baik-baik. 1 Petrus pasal yang pertama ayat ke-18 jelas mengatakan ini. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang masa lalu. Ini bicara tentang masa lalu. Ini bicara tentang sesuatu yang berbeda, yang ada di belakang kita. Untuk itu kita harus lihat ini. Kalau engkau ingin menaikkan nilai ini, hargai Tuhan. Hargai pengorbanannya di atas kayu salib. Dia telah membayar kita. Dia sudah menebus kita dari sakit kita, dari dosa kita, dari kehidupan yang lama kita, dan bahkan dikatakan dari cara hidup yang lama yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Supaya kita memperoleh kehidupan yang baru. Itu yang Tuhan mau. Dan dia katakan kita ditebus dengan darah yang mahal. Saat engkau dengar ini, dengar baik-baik. Naikkan nilai hidupmu. Mulai dari hal yang paling kecil.
belajar dengan sungguh-sungguh kalau engkau masih sekolah. Kalau engkau bekerja, lakukan pekerjaanmu dengan tekun. Setia pada hal yang kecil, termasuk keuangan, termasuk hal-hal janji. Banyak orang ngomong tetapi banyak janji nggak menepati. Mulai belajar hal-hal kecil. Dalam hal kesabaran, mulai belajar sabar. Mulai belajar menahan, menguasai diri. Mulai belajar mendengar. Ya, lebih cepat mendengar daripada bereaksi, mengatakan sesuatu. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ya, ingat bahwa Tuhan ingin kita punya nilai yang berbeda. Nilai yang diangkat lebih tinggi. Nilai yang diangkat. Dan ketika kita memilih yang terbaik, kita hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Tidak lama akan ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Ada sesuatu yang sangat berbeda dalam hidup kita. Kita akan punya nilai yang berbeda dari dunia ini. Dan disitulah waktu di mana Yesus dibuktikan, di mana kasihnya dan kebesarannya diceritakan. Ini loh, aku bisa hidup seperti ini karena aku hidup di dalam Kristus yang telah menebus aku, yang darahnya tercurah buat hidupku. Dan mulai hari ini itu akan jadi kabar keselamatan buat banyak orang. Kalau engkau digerakkan untuk memberkati orang lain, jangan tunggu engkau punya duit banyak, jangan tunggu engkau menjadi kaya, mulailah dalam hal kecil. Lakukan kebaikan kepada banyak orang. Biarlah, firman Tuhan berkata begini, biarlah kebaikan hatimu, biarlah kebaikan hidupmu diketahui banyak orang. Itu yang Tuhan mau. Kekasih Tuhan, dengar baik-baik. Anak-anak Tuhan dengar baik-baik. Bapa kita di surga, rindu kita mewarisi apa yang menjadi isi hatinya. Kita mewarisi karakternya, kita mewarisi kemuliaannya, kita mewarisi kebesarannya. Untuk satu tujuan, kita beritakan itu kepada banyak orang. Bahwa Yesus mengasihi setiap umatnya. Dan dia ingin setiap umatnya mengalami perubahan hidup. Dan nilai kehidupannya naik. Ingat baik-baik, saya akan tutup dengan ini. Dia telah membayar kita dan membawa kita menuju tanah perjanjian. Tinggal kita mau atau tidak menuju tanah perjanjian itu. Jangan seperti bangsa Mesir, di mana orang yang keluar dari Mesir tidak mencapai tanah perjanjian. Karena kedegilan hati mereka, karena kekerasan hati mereka, karena pilihan mereka untuk mereka hidup dalam mentalitas dan cara hidup yang di masa lalu. Nah, di akhir kata ini, saya harus katakan kepada kalian, mulailah dari hal yang kecil. Berbuat sesuatu dari hal yang kecil. Lakukan sesuatu mulai dari yang kecil. Maka Tuhan nanti akan percayakan hal yang besar. Dan dari hal yang kecil, engkau akan jadi berkat. Di tanganmu ada tujuan yang mulia yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan ajak kalian berdoa sebentar dan menerima berkat kasih karunia Tuhan Yesus. Dan kita akan mengaku bahwa Tuhan sudah mati di atas kayu salib buat kita untuk menebus sakit kita, menebus hidup kita, menebus hidup kita dari kutuk, mengangkat itu dan membawa kita dari kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Anak-anakmu yang mendengar firman Tuhan ini. Anak-anakmu yang hari ini Tuhan. Mereka melihat, mereka mendengar dari firman Tuhan ini. Kami tahu bahwa Engkau sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Supaya hidup kami diselamatkan. Bahkan semua yang percaya di dunia ini akan diselamatkan. Kami bersyukur kepadamu buat kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat kami. Anugerah-Mu yang besar Tuhan ada pada setiap kami. Kami bersyukur buat kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat kami semua, buat anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada saat ini, anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan ini, biarlah mereka saat ini di tengah pergumulan mereka, di tengah mungkin sakit mereka,
di tengah apapun Tuhan, kesusahan mereka ataupun di masa-masa saat ini mereka diberkati dan bersuka cita. Engkau akan memberikan kekuatan buat mereka. Penyertaan-Mu ada pada mereka. Ajar anak-anak-Mu ini untuk mengangkat nilai kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan. Untuk mereka hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang melebihi dunia ini. Yang mereka hidup dalam standarnya Tuhan, bukan standar dunia ini. Mereka hidup dalam kekudusan yang Tuhan inginkan. Bukan dalam kecemaran yang dunia sudah lakukan. Untuk itu, hamba berdoa untuk mereka semua. Berkati mereka, jagai Tuhan. Terlebih Engkau juga akan memberkati bangsa kami. Di tengah hari-hari ini banyak Tuhan hal-hal yang mungkin buruk terjadi atas bangsa kami. Biarlah di tengah-tengah semuanya ini nama Yesus dimuliakan. Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, menebus cara hidup kami yang lama, menebus sakit kami. Itu saat ini akan menjadi jawaban bagi bangsa kami. Kami bersyukur kepadamu, jadikan anak-anak muda ini, jadikan anak-anak muda Tuhan, yang cinta akan Tuhan dan kebenarannya, dan akan bersinar dan akan menjadi berbeda di tengah kegelapan dunia ini. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, biarlah Engkau meteraikan firman Tuhan, dan biar berkat kasih setiamu Tuhan menyertai kami semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kami, memberkati kami semua. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.